Halo semuanya, nama saya Alex Purnomo, saya pendeta dari Dunstan Anglican Church di Sydney, Australia. Di era pandemi ini, kita sudah terbiasa melihat orang pakai masker. Di seluruh dunia kita lihat orang mengenakan masker untuk menjaga diri dari serangan virus corona atau untuk mencegah supaya tidak menulari orang lain. Menurut Alkitab, yaitu di kitab Keluaran, Musa, sang pemimpin besar umat Tuhan itu, Musa pun memakai masker, selubung muka. Tapi Musa pakai itu bukan karena pandemi, melainkan karena untuk menutupi hadirat kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berkata di surat keduanya kepada jemaat di Korintus, pasal ketiga, bahwa orang Kristen sebenarnya mengalami sesuatu yang jauh lebih mulia daripada yang Musa alami. Tapi kita tidak perlu memakai masker atau selubung muka untuk menutupi kemuliaan Allah. Mengapa tidak? Kuncinya adalah kerja Roh Kudus dalam orang Kristen. Versi Indonesia video ini saya buat beberapa hari setelah hari Pentakosta, hari untuk memperingati suatu hari istimewa lebih dari 2000 tahun yang lalu, 7 minggu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Satu Roh Tuhan yang kudus pertama kalinya dicurahkan kepada semua murid Yesus. Ini video ke-8 saya dalam seri mengenai 2 Korintus. Jika saudara belum melihat video-video saya yang sebelumnya, saya anjurkan lihat juga, khususnya video yang sebelum ini, yaitu nomor 7. Mari kita renungkan Musa. Musa istilahnya bertemu muka dengan Tuhan sendiri, masuk menghadap hadirat Tuhan, dan berbicara dengan Tuhan. Saudara bisa baca mengenai itu di kitab Keluaran, khususnya pasal 34. Akibatnya, wajah Musa bercahaya dengan kemuliaan Tuhan. Musa menyelubungi mukanya supaya orang-orang tidak melihat kemuliaan Allah. Beberapa kali di 2 Korintus pasal 3, Rasul Paulus mengakui bahwa pelayanan Musa itu mulia. Tapi pelayanan Roh Kudus itu jauh lebih mulia daripada Musa. Silakan baca mulai dari ayat ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara perhatikan bahwa Paulus banyak menggunakan kata mulia atau kemuliaan di paragraf ini. Kemuliaan itu suatu konsep yang kompleks. Ada kaitannya dengan keagungan, kemegahan, hormat, semarak, kekayaan. Paulus berkata, pelayanan Musa itu mulia, tapi pelayanan Roh Kudus itu jauh lebih mulia. Paulus membandingkan Musa dengan Roh Kudus. Dan pelayanan Musa, firman Tuhan ditulis di atas loh-loh batu. Dan pelayanannya itu memimpin kepada kematian dan penghukuman. Dan lalu pudar. Pelayanan Roh Kudus beda sekali. Karena Roh Kudus memimpin kepada pembenaran. Kemuliaannya mengatasi segala sesuatu dan tidak pudar. Mengapa pelayanan Musa itu memimpin kepada kematian dan penghukuman? Saya sudah berbicara mengenai hal ini di video sebelumnya nih, yaitu nomor 7, di mana saya menjelaskan pernyataan Paulus di ayat ke-6. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tanpa disertai roh Tuhan, tulisan firman Tuhan tidak punya kuasa untuk mengubah hati manusia. Pada akhirnya semua gagal untuk beriman dan taat kepada firman Tuhan. Walaupun pelayanan Musa itu mulia, itu memimpin kepada kematian dan penghukuman. Tapi Paulus berkata di ayat ke-9 bahwa pelayanan Roh Kudus itu memimpin kepada pembenaran. Apa artinya itu? Pembenaran itu adalah status sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang benar, karena kita semua telah melakukan kesalahan dan telah berdosa pada Tuhan. Tapi pelayanan Roh Kudus memimpin kepada pembenaran. Ini berkaitan dengan apa yang Paulus katakan di kalimat-kalimat sebelumnya mengenai perjanjian baru. Sekali lagi, silakan lihat video nomor 7 di seri ini. Yesus Kristus mengadakan perjanjian baru melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Roh Tuhan bekerja di dalam hati manusia untuk memimpin mereka ke dalam perjanjian baru itu dengan memberi kemampuan pada mereka untuk kenal dan percaya pada Yesus. Kita semua orang berdosa, tapi ketika kita bertobat atas dosa-dosa kita dan kita percaya pada Yesus, kita menaruh harapan kita pada kematiannya di kayu salib untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus bertukar tempat dengan kita dan menggantikan kita. Ia menanggung kematian dan penghukuman yang kita layak terima karena dosa-dosa kita. Dan sebagai gantinya, kebenaran dan kebajikan Yesus diperhitungkan sebagai milik kita. Diberikan pada kita yang percaya pada Yesus.
Tahukah saudara bahwa berkat apa yang Yesus lakukan di salib, jika saudara beriman dan percaya pada Yesus, maka Tuhan memandang saudara hari ini sebagai orang benar dan sempurna di hadapannya. Tahukah saudara hal itu? Inilah yang dikenal dengan istilah pembenaran oleh iman. Justification by faith. Kehidupan Yesus yang sempurna diperhitungkan sebagai milik kita. Kehidupannya yang kita baca di halaman kitab-kitab Injil dianggap sebagai milik kita. Yesus itu satu-satunya yang tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina. Roh Tuhan memberikan kemampuan pada kita untuk mengenal dan percaya Yesus, sehingga kebenaran dan kebajikannya menjadi milik kita. Penting sekali untuk dimengerti ya. Pembenaran ini adalah hasil karya Yesus di kayu salib. Tapi yang mengerjakan pembenaran ini dalam hati orang percaya adalah Roh Kudus. Jadi karya mulia Roh Kudus itu adalah memimpin orang percaya sehingga menerima pembenaran, sehingga diberikan status orang benar dan orang bajik. Tidak ada yang lebih mulia, lebih indah, dan lebih membahagiakan daripada pembenaran hanya karena iman. Kadang-kadang kita mungkin tergoda atau tertipu. Kita mencari pelayanan atau gereja yang menjanjikan sesuatu yang lebih indah atau lebih membahagiakan daripada pembenaran oleh iman. Mungkin kita tergiur oleh janji-janji akan gereja yang besar, gedungnya bagus, tim musik yang mantap, atau pengkhotbahnya terkenal. Mungkin kita mencari sesuatu pengalaman mistik atau yang kesannya lebih rohani. Tapi itu semua adalah tanda-tanda bahwa kita tidak mengerti pelayanan Roh Kudus. Kita jadi salah jalan. Tidak ada yang lebih rohani, yang lebih supernatural, lebih indah, lebih mulia daripada karya Roh Tuhan membawa hidup baru dalam diri seorang percaya, memimpin hati seorang percaya kepada pembenaran di hadapan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Semua karya Roh Kudus itu dapat dilakukannya tanpa kita perlu menyediakan gedung yang besar atau pengkhotbah yang berkesan atau musik yang mantap. Di mana kabar baik Yesus Kristus dikabarkan dan diajarkan dengan setia, di situ Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya. Paulus berkata di ayat ke-12, "Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian." Memang sangatlah berani untuk menyatakan bahwa seorang Kristen mengalami sesuatu yang lebih mulia daripada Musa. Hidup dan pelayanan Musa sudah dijadikan film berkali-kali karena memang pelayanannya itu mulia. Di bawah pimpinan Tuhan, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, melewati laut yang terbelah, sampai ke Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 10 perintahnya. Musa melihat Tuhan memimpin umatnya dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam, dan Musa sering sekali berbicara dengan Tuhan sendiri. Jadi pelayanan Musa itu memang mulia. Jadi kalau Paulus menyatakan bahwa pelayanan di mana ia terlibat itu lebih mulia daripada pelayanan Musa, itu pernyataan yang berani sekali. Tapi mengapa ia begitu berani? Ia berkata, "Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian." Pengharapan demikian apa? Ini berkaitan dengan apa yang ia tulis di kalimat-kalimat sebelumnya. Intinya adalah pengharapan akan hidup yang kekal bersama Yesus. Pelayanan roh itu jauh lebih mulia daripada pelayanan Musa, karena roh itu memberikan kepastian bahwa kita akan mewarisi hidup kekal. Hidup di mana tidak akan ada lagi kesakitan, tak ada lagi penderitaan, atau tangisan, atau pandemi, ataupun kematian. Kita semua orang berdosa ketika kita datang pada Yesus, meminta ampun dan menaruh iman kita pada Dia. Tuhan menyambut kita apa adanya, tapi Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Ia tidak membiarkan kita terus apa adanya. Roh Tuhan yang memberikan hidup baru dan pembenaran pada kita, akan mulai mengubah hidup kita, mentransformasi prioritas kita, arah hidup kita, dan seterusnya. Paulus membahas banyak hal lagi di pasal ini mengenai peranan Roh Tuhan dalam kehidupan Kristen. Kita akan lanjutkan itu di video berikutnya. Jika saudara pikir video ini berguna, tolong silakan like atau subscribe YouTube channel kami. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.